Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ciri Puspitasari dari SMA Negeri 1 Jepon, Kabupaten Blora. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Think globally, act locally. Indonesia memiliki budaya serta falsafah yang sangat istimewa. Pendidikan yang ada harus sejalur dengan falsafah budaya yang ada di Indonesia. Untuk belajar, perkembangan teknologi yang begitu pesat di bidang telekomunikasi ditandai dengan munculnya berbagai smartphone dengan bermacam-macam fitur yang memudahkan kehidupan manusia. Pernahkah sahabat rumah belajar membandingkan alat komunikasi tempo dulu dan tempo sekarang? Alat komunikasi yang digunakan oleh orang zaman dahulu seperti telepon lontar, entongan, merpati pos, surat menyurat itu sudah dianggap kuno. Dan di era saat ini, perkembangan telekomunikasi yang begitu luar biasa setelah ditemukannya alat elektronik seperti faksimil, kemudian handphone, dan sekarang adalah smartphone yang menawarkan berbagai macam fitur untuk kita berkomunikasi. Sahabat rumah belajar, jika kita menilik untung ruginya, pasti banyak sekali keuntungan menggunakan kecanggihan smartphone, ya kan? Selain praktis, juga diikuti dengan kecepatan penyampaian informasi. Dalam hitungan detik, informasi bisa diketahui semua orang sehingga bisa viral. Ya, dalam perkembangannya pun penggunaan smartphone sering digunakan pula untuk hal-hal yang negatif seperti tindak kejahatan, penyebaran berita hoax, dan juga hate speech atau ujaran kebencian. Penemuan-penemuan baru dalam bidang alat komunikasi seperti penggunaan smartphone menyebabkan perubahan sosial yang membawa dampak besar. Sahabat rumah belajar, sekarang kita bisa melihat hal apa saja yang telah berubah dalam penggunaan smartphone dulu dan sekarang. Penggunaan alat komunikasi seperti handphone pada zaman dahulu digunakan sebagai alat memperoleh informasi. Kemudian bisa juga digunakan untuk game offline dan juga mendengarkan musik. Namun sekarang tidak hanya sebagai penyampaian informasi, namun bisa juga digunakan untuk bekerja, belajar, belanja, game online, dan juga media sosial. Ya, seolah-olah kita bisa melakukan apa saja dengan smartphone yang ada di dalam genggaman tangan kita. Ya, sahabat rumah belajar, penggunaan handphone yang berlebihan dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan kita, seperti merusak mata, jempol menekuk, kemudian sikut terganggu, gangguan tidur, dan juga bisa menyebabkan hal yang lebih buruk, yaitu kanker. Sahabat rumah belajar, penggunaan handphone kita selain membawa dampak buruk bagi kesehatan, ternyata juga membawa dampak sosial. Dampak sosial itu antara lain adalah kita sering menyendiri walaupun di dalam keramaian, kemudian kita sering ta'ajud terhadap kehidupan sosial kita, dan juga kita sulit fokus. Sahabat rumah belajar, penggunaan handphone ternyata seperti dua mata pisau. Di satu sisi membawa keuntungan dan kemudahan, namun di sisi lain bisa membawa dampak yang negatif bagi kehidupan kita. Nah, untuk itu, sahabat rumah belajar harus bijak dalam penggunaan smartphone. Ya, akhir kata dari saya, Ciri Puspitasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi pengalaman praktik mengajar terbaik yang sudah saya lakukan dengan menggunakan model pembelajaran
berdiferensiasi dengan menggunakan aplikasi smartphone, yaitu dengan tenar sensasional. Pasti kalian penasaran apa itu tenar sensasional, ya kan? Nah, pembelajaran ini adalah pembelajaran yang menggolongkan gaya belajar siswa dari 3 tipe gaya, yaitu visual, auditori, dan juga kinestetik. Nah, penasaran kan? Yuk, kita belajar bersama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya kalian? Baik. Alhamdulillah. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Bisa kenapa saja? Anak-anakku semua, pada kesempatan hari ini Bu Jerry akan mengajak kalian untuk mempelajari sebuah materi, yaitu pemberdayaan komunitas dan kearifan lokal. Ya, pada pertemuan kali ini Bu Jerry akan membagikan sebuah aplikasi yang akan kalian install di handphone kalian masing-masing. Oke, setelah kalian install itu, sekarang Bu Jerry akan membagikan form untuk mengetahui bagaimana gaya belajar yang kalian sukai. Kalian akan termasuk tipe auditori, visual, atau kinestetik. Semuanya sudah Bu Jerry siapkan. Silahkan isi Google Form yang Bu Jerry bagikan ke grup kalian. Data yang sudah Bu Jerry dapatkan, ternyata yang kalian sukai tipe pembelajarannya berbeda-beda. Sekarang Bu Jerry mau tahu, tadi siapa yang memilih literasi? Oke, setelah kalian mempelajari materi yang ada di aplikasi, maka kalian harus mengidentifikasikan di sekitar kalian ada tidak potensi-potensi yang tidak dimanfaatkan. Ya Bu, Ya, silakan Mas Badri. di daerah saya itu ada limbah gergaji dan itu belum dipakai. Ya, ada bayangan tidak mau dijadikan apa gitu? Itu Bu mau saya jadikan kerajinan. Bu, saya limbah tahu di tempat di sekitar lingkungan saya, apa bisa dimanfaatkan? Oh, bisa itu. Sementara ini limbah-limbah itu hanya digunakan untuk apa di sekitarmu? Pakan ternak. Oh, hanya untuk pakan ternak ya? Ya, setelah kalian menganalisa potensi yang ada di lingkungan sekitar kalian, kira-kira limbah apa yang paling potensial yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang ada di sekitar kalian? Oke, bagus. Ya, proyeknya dikerjakan. Kemudian kalian bisa menampilkannya di pertemuan yang akan datang. Akhir kata dari Bu Jerry, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah penasaran kan apa itu tenar sensasional? Nah, ini dia aplikasi tenar sensasional yang terinstall di HP peserta didik. Seperti ini tampilannya. Nah, setelah itu muncul tujuan pembelajaran dari aplikasi ini, yaitu siswa mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan talenta mereka sesuai dengan tipe pembelajarannya. Saya mengkategorikan 3 tipe gaya pembelajaran peserta didik. Yang pertama, seperti ini tampilannya. Auditori di sini berisi mengenai podcast suara saya. Salam semangat buat anak-anakku semua. Ya, kali ini Bu Jerry akan Terima kasih. Dilanjutkan dengan kinestetik, yaitu video pembelajaran
mengenai pemberdayaan komunitas di suatu desa. Seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu pemaparan proyek. Apa proyek mereka? Bisa menjadi bagian penting dalam. Nah, untuk anak-anak yang mempunyai tipe gaya belajar visual, di sini ada tugas mengenai literasi. Apa yang harus mereka lakukan? Yaitu mereka akan mengumpulkan data-data mengenai program pemberdayaan yang akan mereka lakukan di sebuah masyarakat. Kemudian, untuk tipe auditori, yaitu peserta didik membuat proyek berupa podcast yang berisi mengenai wawancara dengan para pengrajin yang belum memanfaatkan limbah dari kayu. Saya Fahil dari SMA 1 Depon. Saya mau wawancara Bapak tentang limbah dari kayu ini, Pak. Kalau untuk limbah itu biasanya ada juga pembelinya. Kemudian untuk yang presentasi, maka siswa yang mempunyai keterampilan dalam hal public speaking bisa masuk ke dalam penugasan berupa pembuatan PowerPoint ataupun infografis yang akan mereka jelaskan dari literasi. Bapak, perkenalkan, nama saya Ahmad Rila dan ini Nama saya Dwi Satrio Wibowo. Nama saya Indah Fadil Nisa. nama saya Lintang Wacara Dunugo. Nama saya Rahmat Kusmawardana. Di sini saya akan menjelaskan kearifan lokal kebudayaan limbah gergaji kayu jati. Kemudian promosi yaitu kolaborasi antar siswa untuk membuat sebuah video yang akan mereka gunakan untuk promosi hasil dari kerajinan masyarakat. Mbak berfungsi ya di murid SMA Depon ya. Saya mau menawarkan produk sertifikat produk saya ini sebagai produk kelas saya. Apakah boleh? Boleh sih, silakan. Makasih ya Bu. Monggo, assalamualaikum. Nah, menarik kan? Media tenar sensasional. Media ini sangat efektif untuk mengembangkan talenta peserta didik karena akan membagi 3 tipe pembelajaran, kemudian mengembangkan talenta itu seperti pembuatan infografis, kemudian podcast, dan juga membuat presentasi berupa infografis ataupun PowerPoint. Kemudian mereka kolaborasi untuk membuat sebuah video promosi yang akan membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf ekonominya. Nah, demikian Sobat Belajar, aplikasi Tenar Sensasional. Semoga aplikasi ini bisa Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran, terutama pada mata pelajaran sosiologi. Sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang bersama Guru Nyentrik.